Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita sehat selalu tentunya ya. Baiklah, saya sebagai salah satu orang yang merasa prihatin dalam hal dinamika kisah asmara Iyun Fauzana yang berdampak pada tappingan, komen, PT-PT yang sebenarnya kurang baik di media sosial. Saya hanya ingin memberikan pencerahan atau untuk merenung kepada kita semua pihak, tidak membedakan barat, timur, kiri, selatan. Mengapa kita harus belajar bijak dan jangan menghujat kepada siapapun? Yang pertama, hujatan itu adalah dosa. Sekali lagi, dosa. Khusus yang muslim, coba kita baca lagi hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumal akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau diam. Pilihannya kita ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan hati kita hanya dua: ngomonglah yang baik atau diam. Dalam hal media sosial, buat PT yang baik atau tidak usah buat PT sama sekali. Itu pilih aja, karena dosa. Ingat, kalau ada amal jariah, ada dosa jariah. Dosa jariah itu sekali kita membuat informasi menghujat orang lain di media sosial, kita membuat mungkin dalam hitungan detik, dosa kita bisa berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun. Kita tidur dapat dosa, kita sholat dapat dosa, kita puasa dapat dosa. Mengapa? PT-PT kita yang ditulis di media sosial itu tersebar kemana-mana, tersebar ke Amerika, tersebar ke seluruh dunia, dan kita tidak bisa menghapuskannya lagi. Selama tulisan PT-PT kita, ucapan kita itu terus dibaca orang dan menjadi hujatan-hujatan berikutnya, si pembuat pertama itu adalah mendapat dosanya. Kemudian yang kedua, kita mau menghujat keduanya. Salah mereka itu apa sih sebenarnya? Coba kita bicara dari hati ke hati. Oke, saya ingin dari pihak barat dulu kepada Dinda Fauzana. Anggaplah Mas Iyun telah menyatakan cinta. Misalnya, kita kan nggak tahu. Apa tanggapannya? Kalau tanggapannya dengan cara menolak dengan kata-kata yang baik, misalnya diceritakan katanya ibunya minta diakhiri hubungannya, andaikan itu betul, kan tidak salah. Apa sih dosanya? Yang tidak boleh itu dalam agama menolak keinginan calon menantu sekaligus menjelekkan, itu baru dosa. Contoh, Nak Yun, kamu tidak pantas jadi menantuku, itu dosa. Kamu tidak cocok jadi menantuku karena miskin, kurang ganteng, kurang bangsawan, itu dosa. Kalau sekedar mengatakan sudah sebaiknya hubungan ini akhiri saja, tidak. Kenapa? Karena Dinda Fauzana belum milik Iyun. Yang berkuasa seorang wanita dalam agama kalau belum nikah itu ayahnya, bukan calon suaminya. Jadi hak dia. Sama dengan kita membeli mobil, ini barang belum punya saya, gitu kan? Nak kita beli, bisa saja dengan alasan tidak saya jual, boleh. Nah, mau dinikahkan siapapun, mau ditunangkan dengan siapapun, itu hak dia, karena memang belum ada ikatan dengan Mas Yun. Silahkan aja, kenapa harus kita hujat? Yang menghujat Dinda Fauzana katanya, TikTok diblokir, media sosial lainnya diblokir. Karena Dinda Fauzana dengan Mas Yun belum ada hubungan apapun. Andaikan betul-betul diblokir ya. Dan kalau Mas Iyun serius nekat, namanya wanita itu begitu. Kita aja suami istri kita sering memblokir,
punya suami, biasalah. Wanita ini kalau merajuk minta dibujuk. Pokoknya kalau laki-laki nekat, ada istilah the power of kepepet, kekuatan kepepet, tidak kena di Dinda Fauzana, cepat temui ibunya. Tidak kena ibunya, cepat temui bapaknya. Begitu ya. Ketika kita nyebut matre, kalau betul-betul materialis itu urusan dia, kecuali menyebut kepada Mas Iun, kamu tidak cocok, kamu miskin, saya kaya, itu misalnya. Ini kan setahu saya tidak ada PT kalimat di berbagai macam media dan tidak ada bukti bahwa dia mengatakan Mas Iun miskin, tak cocok dengan anak saya. Jadi sebenarnya sudahlah, nanti nambahin dosa aja kita. Oh, masa harus nikah dengan orang yang sederajat? Masa harus nikah dengan orang yang bangsawan? Itu masalah budaya. Jangan samakan Jawa dengan Sumatera. Kalau Jawa menikah dengan sama-sama orang Jawa umumnya tidak ribet. Saya tahu itu karena saya orang Jawa. Istri saya kebetulan juga orang Sumatera Selatan, sama dengan Sumatera Barat, sama ribetnya. Sama dengan kita nikah dengan orang Sulawesi kan, Bugis. Naiknya tinggi, pemberian kepada perempuan, itu budaya. Biarkanlah itu budaya mereka. Biarkanlah itu budaya Sumatera Barat. Biarkanlah itu budaya Sumatera Selatan. Biarkanlah itu budaya Lampung. Saya tahu, kan ini sama, ini budaya nih. Memang pihak perempuan seperti itu. Dan pihak laki-laki yang harus mendatangi langsung, itulah budayanya. Apa salahnya? Kecuali Dinda Fauzana itu sudah nikah dengan Mas Iun, hak 100% punya Iun, lepas dari orang tuanya. Ini belum, biarkanlah orang tua berikut budaya yang mengatur dia. Dosa kita terlalu mencampuri pihak orang lain. Yang menghujat Mas Iun juga, menurut saya sih, aduh, saya kasihan juga ya, ada yang menyebut cengeng lah, pansos lah, laki-laki kok cemen. Jangan seperti itu. Kita ini laki-laki sama mudah menangis juga kan masalah percintaan. Sudah tidak usah munafik lah ya. Dan ingat, laki-laki itu kadang akan sakit hatinya ketika ibu kita dihajar orang dan kita sendiri dihajar masalah perempuan. Laki-laki kadang tidak akan pernah menangis kalau masalah hutang, tapi laki-laki akan menderita kalau masalah wanita. Makanya laki-laki banyak menuduh diri juga. Yang menghujat Mas Yun tuh seperti apa sih kehebatannya? Khawatir masalah semakin melebar. Kalau kita ingin membunuh semut di atas meja, cukup angkat tangan kita, pencet semut itu, semut mati, meja tidak rusak, makanan tidak tumpah, sayur mayur, mungkin apa yang ada di atas meja itu aman. Tapi kalau kita emosi, ngambil palu, kita pukul semut itu sekuat-kuatnya, bar. Semut belum tentu mati karena tidak terkena palu, meja rusak, makanan tumpah, mungkin kita tak jadi makan lagi. Apa maknanya? Kita menanggapi masalah ini tidak boleh emosi, khawatir melebar kemana-mana. Hujat menghujat bukan hanya sekedar Iyun Fauzananya, tapi masalah suku. Suku di Sumatera dengan Jawa memang agak beda dalam hal pernikahan. Kita semua tahulah, ini khawatir luka akan lama. Contoh begini, suatu saat kita orang Jawa, anak kita mau menikah dengan orang Sumatera Barat atau provinsi lain. Sudahlah nak, kau jangan nikah dengan suku lain, nanti kau akan dikecewakan, kau nanti akan menjadi korban seperti Jainuddin oleh kerjaan Hayati. Akibat contoh ini, padahal tahu nggak teman-temanku, ratusan ribu orang Jawa itu menikah dengan orang Sumatera Barat dalam keadaan baik-baik saja, dan sekarang menjadi sukses, rumah tangganya aman-aman saja kan. Ya buktinya saya, buktinya teman-teman yang lain, nggak ada masalah. Sudahlah,
Jadi jangan sampai membuat trauma orang gara-gara ulah kita. Jangan sampai membuat orang yang sekarang sudah menjalin cinta kasih akibat berita yang blow up seperti ini menggagalkan orang lain. Kemudian kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Kalau gara-gara netizen ini Mas Iyun tuh sampai sakit hatinya luar biasa, Dinda Fauzana itu sakit hatinya luar biasa gara-gara kita, bukan ulah keduanya. Mana tahu suatu saat mereka saling terpisah, yang Dinda Fauzana menikah dengan yang lain, Mas Iyun nikah dengan yang lain. Tiba-tiba keduanya saling punya anak, menikahlah anak nih dengan anak, itu bisa bentrok, itu bahkan bisa tidak jadi pernikahan tuh. Karena ada kejadian, saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Ini orang Jambi ini, orang Bungo kalau nggak salah. Bapaknya dulu hampir nikah dengan orang Prabu Muli, Sumatera Selatan, tempat saya lahir. Karena putusnya ini bentrok, dulu ceritanya sama-sama kerja di Sumatera Selatan, bentrok hebat, terpisah. Satu pulang ke Bungo, satu pulang ke Jawa. Karena yang di Prabu Muli ini orang perantauan juga. Merantau ke Batam, tempat tinggal saya. Dua orang ini saling mencintai, kemudian mau menikah. Ketika pamitan dengan orang tua minta restu, ternyata ibu dari wanita itu adalah mantan bapaknya laki-laki. Bentrok hebat, keluarganya melarang. Jadi bukan bapaknya yang melarang, keluarga. Akhirnya tidak jadi pernikahan tuh. Kedua insan yang saling mencintai mau menikah itu kemudian merantau ke Kalimantan sana, nggak tahu dia menikah apa tidak. Kabarnya sebambangan. Sebambangan itu istilah Sumatera Selatan tuh kawin lari. Pelajaran ini bahwa belum tahu ke depannya cerita dua insan terbaik itu mau seperti apa. Jadi jangan berikan beban kepada mereka yang aneh-aneh. Kemudian, apakah betul mereka ini bentrok antara Mas Iyun dengan Dinda Fauzana? Jangan-jangan kita ini di-prank. Iya kan? Siapa yang ngeprank? Yang ngeprank itu satu, bisa mereka berdua. Apa tujuannya ngeprank? Mungkin supaya algoritma TikTok itu selalu menghiasi piti-piti mereka. Nanti YouTube-nya followernya naik, TikTok followernya naik, dan seterusnya. Ketika follower naik, disitulah endorse berbagai macam perusahaan masuk. Duit juga kan ujungnya, karena mereka juga sadar populer tidak akan selamanya, menjadi artis juga tidak selamanya. Ya, bagaimanapun Mas Iyun tuh artis juga, tapi artis TikTok itu tak akan lama. Maka sekarang dia lagi bekerja keras. Sebelum ke pernikahan dibuat skenario dengan berbagai macam cara, sehingga algoritma TikTok, media sosial, seluruh mereka yang bicaranya, kita yang jadi korbannya. Maka jadilah netizen yang cerdas. Siapa lagi yang ngeprank? Jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang sedang memasarkan bisnisnya agar ini berlangsung lama. Mungkin ada stok barang yang belum habis, maka cerita ini harus lama. Dulu ada ingat tak sinetron Cinta Fitri? Nggak putus-putus itu sinetron. Padahal ceritanya gitu-gitu aja kan, diulang lagi, dibolak-balik lagi, bolak-balik. Kenapa? Karena banyak penonton itu, maka ceritanya terus dibuat bersambung supaya tidak putus-putus. Kalau langsung diputus, nanti iklan tak masuk lagi. Kalau langsung diputus, target penjualan belum sampai. Kalau misalnya langsung diputus, target yang lain-lain belum tercapai. Karena ini saya melihat kisah drama cinta Mas Iyun Fauzana ini ada dua, sudah masuk bisnis, sudah masuk politik. Nggak tahu lagi campur aduk. Tapi ingat ya, meskipun masuk politik dan bisnis itu halal ya, bukan yang haram. Ini halal, boleh memang. Tetapi saya melihat di sini semua menyatu, menguras tenaga, menguras pikiran. Ini seolah-olah drama yang bukan drama. Kemudian kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kok ya macam tak percaya takdir saja. Kan kita semua tahu sahabatku, hidup, mati, jodoh, pati, pangkat, itu kan Allah yang punya keputusan. Manusia itu kan hanya ikhtiar. Yang menghujat Dinda Fauzana kok tak menerima Mas Iyun, seolah-olah cewek matre lah, Hayati jilid 2 lah, macam-macam lah. Loh, berarti kita menentang takdir Allah dong. Kalau kita percaya dengan takdir Allah, ya sudah, itu mungkin bukan takdirnya Mas Iyun. Toh Mas Iyun belum ada dirugikan kok oleh Dinda Fauzana, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Apa sih menghujat Mas Iyun? Kurang cekatan lah, kurang liget lah, kurang lanang lah, macam-macam. Bro, nikah ini bukan sekedar butuh kolor. Nikah ini tidak bisa seperti bolak-balik telapak tangan, tapi butuh persiapan. Kan tahu teman-teman, Mas Iyun dengan Dinda Fauzana ini kan baru sekitar 5 bulan. Kita saja dulu untuk mendapatkan istri kadang 2 tahun prosesnya kawan. Malah ada yang 5 tahun. Ini masa ini masa 5 bulan harus dipaksa? Kan tidak bisa tuh. Mari kita berpikir waras. Yang menghujat, menjelek-jelekkan Mas Iyun ini, sudahlah, biarkan Mas Iyun tuh berproses dengan segala macam. Apalagi menikah dengan orang Minang. Saya tahu persis lah, itu kan dunia kita itu. Kita jangan yang sudah menikah loh, kan tak begitu, butuh waktu lama dan segala macam gitu ya. Untuk mengakhiri polemik ini, bukan mengakhiri kisahnya ya, kisah mereka lanjut, monggo, menyatu monggo. Apa solusinya bagi kita semua, para fans keduanya? Yang pertama, berkatalah yang baik. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman TikTok, media sosial lainnya yang melalui PT-PT, yang mendoakan, yang tidak menghujat Barat, yang tidak menghujat Timur. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu ya, dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya. Tapi bagi teman-teman yang sudah telanjur menghujat, ya saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita dan ayo kita kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, solusinya kita doakan saja terbaik untuk mereka, bersatu baik-baik. Kalaupun harus pisah, harus baik-baik. Biarlah mereka yang memutuskan, jalur senyap saja. Tapi kalau misalnya Mas Iyun betul-betul serius, saya menjadi penghubung langsung kepada ayah kandungnya. Insya Allah bisa. Saya kebetulan hari Sabtu ini nanti tanggal 14 mau ke Surabaya. Di situ ada adik saya, terus saya mau ke Ngawi, dan juga mau ke Beluro. Kalau bisa kita ketemu di kota Surabaya ya. Kalau memang serius ini, nanti saya ingin sampaikan bagaimana jalan yang terbaik. Saya nanti kembali ke Batam tanggal 26. Kalau perlu sebelum akhir tahun ini saya terbang ketemu ayahnya Dinda Fauzana di Padang Pariaman. Biaya saya sendiri saja karena saya akan tinggal di kota Batam. Setiap saat sering ke Padang karena ada urusan kantor. Saya akan langsung temui ayahnya. Bagaimana sebenarnya masalahnya dan hubungannya serius apa tidak, bahkan mungkin ini drama atau bukan. Karena akan ketahuan di situ. Anggaplah saya buka jalan, kan Mas Iyun ketemu amaknya sudah, ketemu Dinda Fauzana sudah, ya, supaya polemik ini segera berakhir. Kalau nanti kata ayahnya apa maunya begini-begini, nah sampaikan, oke, nanti saya akan mendampingi. Ketemu langsung Mas Iyun, ketemu ayahnya di sana, ya. Nanti mungkin proses adat, karena adat Padang Pariaman ya di Sumatera Barat tuh khusus Padang Pariaman. Baru mungkin pihak perempuan ketemu pihak laki-laki, artinya melamar. Tapi ingat ya, suku apapun tetap laki-lakinya dulu yang harus ketemu pihak wanita. Ada yang bertanyakan, itu kan Pak Mariono, nah kabarnya Dinda Fauzana sudah ditunangkan yang lain.
Kalau sudah terjadi tunangan, kita tidak boleh melakukan pendekatan, dosa hukumnya. Tapi kalau baru sebatas mau boleh, karena dalam agama kalau sedang pacaran boleh orang lain masuk. Tapi kalau sudah tunangan yang disebut khitbah, orang lain tidak boleh masuk. Kenapa? Dosa, kecuali sudah putus. Oke ya, kalau serius nanti ketemu saya di Surabaya, atau kita ketemu, nanti saya akan berhubungan langsung dengan ayah kandungnya. Demikian ya, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.